يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum Ansor. Lalu Rasul bertanya kepada kaum Ansor ini, apakah kalian beriman kepada Allah? Kaum Ansor ini bingung. Kenapa Rasulullah SAW bertanya seperti itu? Sedangkan kaum Ansor ini sudah mengucapkan syahadat, sudah membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Rasul masih bertanya, apakah kami beriman? Dalam hati kaum Ansor bertanya, kenapa Rasul masih meragukan keimanan kami? Lalu di saat seperti itu, Umar bin Khattab yang kebetulan ada di tengah-tengah kaum Ansor menjawab, wahai Rasulullah, kaum Ansor ini sudah membacakan syahadat, maka sudah pasti kaum Ansor ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu Umar, coba kau sebutkan ciri orang beriman itu seperti apa. Akhirnya Umar menyebutkan ciri orang beriman yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya kepada kaum Ansor, sekaligus Rasul ingin memberikan ilmu kepada kaum Ansor. Dan ilmu ini juga insya Allah menjadi nasihat Rasul buat kita semua. Kita ingin dianggap beriman kepada Allah, tapi apakah sudah mencukupi syarat iman kita kepada Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, kata Umar bin Khattab, yang pertama syarat orang itu diakui sebagai beriman kepada Allah adalah orang yang bersyukur ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang Allah kasih sampai dengan usia kita saat ini? Apakah kita pernah merenungkan betapa maha dahsyatnya rezeki yang Allah telah berikan kepada kita? Bahkan sebelum kita dilahirkan oleh Allah, kita tidak pernah request, minta kepada ibu dan ayah kita. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita, wahai ibu, ayah, ketika aku lahir dari kandunganmu ibu, tolong berikan aku mata yang akhirnya aku bisa melihat dengan mataku ini. Wahai ibu, ketika kau lahirkan aku, berikan aku kuping yang bisa mendengar, berikan aku mulut, lidah yang bisa bicara, tangan yang bisa memegang, kaki yang bisa berjalan. Tapi tanpa kita minta, Allah sudah berikan itu kepada kita. Maka ini kadang kita tidak bersyukur. Bangun tidur kita tidak mengucapkan syukur kepada Allah, doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali di saat tadi malam kami mati. Karena orang yang tidur hakikatnya dia sedang diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikembalikan kita bersyukur. Maka hadirin yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah harus kita ucapkan bahkan di saat kita bangun tidur. Karena itulah rezeki Allah sudah berikan kepada kita. Mata kita bisa kebuka kembali ketika terpejam malam. Lidah kita bisa bicara kembali. Kita bisa melangkah ke tempat kerjaan kita, ke tempat dagangan kita.
Lalu kita bisa bertemu, bersua, bercanda gurau dengan keluarga kita. Lalu kita bisa berangkat ke masjid dengan kaki kita. Syukuri nikmat yang telah Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Kalau orang yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, ada kalimat nun taukid, pasti aku akan tambah, kata Allah. Wala in kafartum, dan jika kalian tidak bersyukur, kufur nikmat, maka inna azabi lasyadid. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang petani, tiap hari dia berkebun, lalu istrinya datang ke sawah membawa makanan. Lalu si petani ini makanlah dengan lahapnya di tengah-tengah sawah. Setelah makan, siang hari petani ini pulang dengan istrinya. Tiba-tiba hujan turun rintik-rintik gerimis. Lalu si suami memayungi istrinya jalan di tengah sawah untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba di pinggir sawah ada jalan pematang sawah, seorang pengendara motor lewat. Lalu si istri pun bergumam kepada suaminya, wahai suamiku, andai saja kita punya motor, sungguh bahagia kita pulang nggak kehujanan, walaupun ini kita pakai payung, tapi karena kita jalan lama, maka air dari kena angin membasahi pakaian kita. Si istri merasa bahagia kalau dia punya motor. Lalu si motor yang sedang berjalan disalip oleh mobil Kijang tahun 60. Si pengendara motor berucap, Masya Allah, sungguh bahagia sekali kalau saya punya mobil, walaupun mobil butut, mobil jadul, tapi saya nggak kehujanan. Saya punya motor, tapi tetap aja kehujanan. Tuh si pengendara motor merasa bahagia kalau dia punya mobil, walaupun mobil jadul. Si pengendara mobil Kijang, setelah menyalip motor, karena mobilnya lama, tahun lama, jadi pelan jalannya, apalagi di pematang sawah yang banyak batu-batuan, disalip oleh mobil Mercy keluaran terbaru. Lalu si pengemudi mobil Kijang berkata, ya Allah, sungguh indah sekali, bahagia sekali kalau saya punya mobil terbaru seperti itu. Saya punya mobil, tapi kalau saya jalan di pematang sawah banyak batu, pinggang saya kena. Tapi luar biasa kalau saya punya mobil terbaru seperti itu, nikmat rasanya saya, bahagia rasanya saya. Si pengendara mobil Kijang merasa yang punya mobil Mercy bahagia. Lalu apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah? Si pengendara mobil Mercy terbaru, dia meneteskan air mata melihat suami istri di pematang sawah sedang berjalan. Orang kaya yang mengendarai mobil Mercy meneteskan air mata sambil bergumam, ya Allah ya Rabb, saya punya segalanya, harta yang kau beri ya Allah, jabatan aku punya, harta aku punya, tapi aku sudah lama tidak ketemu istri dan anak-anakku ya Allah. Saking sibuk kerjaan aku, saking sibuknya pekerjaan, aku sudah lama nggak bertemu, kangen rindu terhadap orang-orang yang aku sayang. Indah rasanya bisa berjalan di tengah sawah, diiringi hujan, aku bisa memayungi istriku. Si pengendara mobil Mercy merasa si petani bahagia ketimbang dia. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah sederhana ini, siapa orang yang bahagia? Ternyata tidak ada satupun yang bahagia. Si petani merasa yang punya motor bahagia, yang punya motor merasa yang punya Kijang bahagia, yang punya Kijang yang merasa Mercy bahagia, yang punya Mercy yang merasa petani itu bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah kita kalau kita selalu melihat keluar dari diri kita. Kalau kita melihat tetangga, melihat teman, oh ternyata teman saya mah alhamdulillah ya, rumahnya baru di tingkat 2, saya mah rumah 1 lantai aja, sudah pendek atapnya, loncat saja kena sama atapnya. Sungguh bersyukur teman saya tuh punya lantai 2. Kita selalu mengukur kebahagiaan dari orang lain, dari luar dari diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, coba tengok istri kita malam hari ketika tidur, bagaimana raut wajah lelahnya dia mengurus kita. Bagaimana rasa lelahnya wajahnya, kerutannya. Setelah dia bertahun-tahun mengurus anak-anak kita, makanannya, pakaiannya, menjaga rumah tangga, menjaga harta kita. Bagaimana istri kita?
begitu luar biasa menjaga keluarga kita. Pernahkah kita bersyukur punya istri yang sudah mendampingi kita bertahun-tahun, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya demi ikut kepada kita? Pernahkah kita bersyukur walaupun anak kita katanya bandel ketika tidur, lihat raut wajah polosnya? Itu buah hati kita, itu doa harapan kita kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita menganggap orang lain lebih bahagia daripada kita karena kita kadang sering mengukur dan merenungkan kebahagiaan orang lain, tapi tidak kita merenung akan Allah sudah berikan karunia keluarga kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Abu Nawas pernah ketika satu hari dia sedang mencari sesuatu di depan rumahnya, lalu sahabat tetangganya datang dan berkata, Abu Nawas, apa yang kau cari? Aku mencari cincin. Lalu dibantulah oleh temannya, tetangganya mencari cincin. Sudah berapa lama tidak ketemu? Ditanya, Abu Nawas, sebenarnya cincinmu jatuh di mana? Hilang di mana? Kok sudah lama kita cari nggak ketemu-temu? Hilang di dalam rumah. Kenapa? Kau cari di luar rumah, hilang di dalam rumah. Kata Abu Nawas, apa? Itulah kita. Kadang kita mencari sesuatu di luar daripada diri kita. Mencari kebahagiaan di luar, melihat orang lain lebih bahagia daripada apa yang kita sudah punya. Bersyukur kepada Allah, itu ciri orang beriman. Yang kedua, kita singkat saja. Yang kedua, orang yang beriman syaratnya adalah bersabar ketika diberikan ujian dan musibah. Hadirin yang dirahmati Allah, tepat 10 bulan yang lalu, 15 Desember hari Ahad, saya ingin berangkat kajian subuh ke Masjid Cilodong, Masjid Nur Ma'inah. Jam 4 subuh saya ditabrak oleh motor gerobak isi kelapa. Kaki saya patah 3. Menurut terapisnya, ini hancur dengkul saya dan kemungkinan sulit untuk bisa berjalan kembali. Diprediksi 2 tahun lebih pengobatannya. Tapi berkat doa, berkat kita bersabar, apakah kita protes? Ya Allah, saya mau dakwah nih, Allah kenapa kau kasih ujian? Padahal kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti mati. Wa nablukum, sebelum mati kau akan aku uji, kata Allah, bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sebelum kau mati aku uji kalian dengan ujian buruk dan ujian baik. Jadi ujian itu semuanya adalah mencoba Allah melihat betapa kuatnya kita menerima itu. Ini berhubungan dengan syarat yang ketiga bagi orang yang beriman. Akhirnya apa yang terjadi dengan doa banyak ulama, 1000 orang, ratusan masjid di kota Depok menengok, menjenguk, mendoakan. Lalu apa yang terjadi? 6 bulan alhamdulillah saya bisa berkhutbah kembali keliling masjid. Sudah mengisi kajian di Masjid At-Tohir setiap malam Ahad keempat. Dengan kaki yang masih 1 kaki kita berjalan dan melangkah, juga berdiri. Allah memberikan ujian, pasti ada hikmah di balik ujian itu. Yang penting kita bersabar kepada Allah. Inilah kunci kesabaran, adalah syarat orang yang beriman. Yang ketiga, yang terakhir, syarat orang beriman ada hubungannya dengan sabar tadi, yaitu menerima takdir dan keputusan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita kadang suka marah dengan keadaan kondisi kita. Ya Allah, saya sama-sama kerja dengan teman saya 10 tahun lamanya, sama-sama 10 tahun di perusahaan yang sama, di pekerjaan yang sama, di bidang yang sama. Tapi kenapa ya Allah dia bisa punya rumah, saya masih ngontrak? Kenapa ya Allah dia punya anak 3, saya baru 1 anaknya? Hadirin yang dirahmati Allah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu mantunya Rasulullah SAW, pernah berkata, Hasan cucunya Nabi Muhammad. Apa kata Hasan? Ciri orang yang menerima, ciri orang yang beriman adalah dia menerima apapun keputusan Allah, dan dia menganggap keputusan Allah yang diberikan kepada dia adalah yang terbaik untuk dia. Hadirin, Allah punya maksud, kita punya keinginan.
belum tentu keinginan kita itu yang terbaik menurut Allah. Tapi ketika keinginan Allah yang diberikan kepada kita, insya Allah, yakinlah itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat malaikat disuruh oleh Allah, wahai malaikat Jibril, turun kau ke bumi, cari manusia yang punya keistimewaan, yang unik. Turunlah malaikat Jibril. Ketika turun, malaikat Jibril melihat ada seorang manusia yang sangat unik. Dia selalu membacakan alhamdulillah setiap dalam keadaan suatu apapun, dalam musibah, dalam bahagia, dia mengucapkan alhamdulillah. Ini orang Indonesia sekali. Orang Indonesia kan gitu. Ketika tertabrak motor, kemarin tertabrak motor, iya alhamdulillah masih ketabrak motor, untung nggak ketabrak mobil, kan gitu. Itulah manusia. Orang Indonesia seperti itu. Arab kalah Indonesia 2-3 oleh Arab, masih alhamdulillah, kalahnya tipis, kan gitu Indonesia. Nah, inilah yang terjadi. Ada manusia yang selalu mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Lalu apa yang terjadi? Malaikat Jibril naik lagi kembali ke Allah, lalu mengabarkan kepada Allah. Lalu Allah bilang, coba kamu cek malaikat Jibril, apakah dia calon surga atau calon neraka. Dicek sama Jibril, ternyata dia calon penghuni neraka. Tidak ada catatan di calon penghuni surga. Lalu dia cerita kepada malaikat Jibril, cerita kepada Allah, ya Allah, dia calon penghuni neraka. Ya sudah, kau beritahukan agar dia tahu bahwasanya dia calon penghuni neraka. Diberitahu oleh Jibril. Wahai manusia, amalmu bagus, kamu sering mengucapkan alhamdulillah. Tapi kamu calon penghuni neraka. Cobalah kamu minta doa kepada Allah biar kamu husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, baik. Apa kata orang itu? Kata fulan itu, wahai Jibril, kalau memang ternyata takdirku oleh Allah diberikan sebagai calon penghuni neraka, maka aku bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Aku tetap berbuat sebaik yang aku bisa, tapi ketika Allah memberikan aku ternyata catatanku di neraka, aku mengucapkan alhamdulillah. Aku ridho atas takdir keputusan dari Allah. Apa yang terjadi? Ketika Jibril naik, Jibril mengadu kepada Allah, lalu kata Allah, coba kau cek kembali. Setelah dicek, ternyata di buku catatan neraka dia hilang dan ada di buku catatan surga. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah ini merenungi buat kita agar kita bersyukur dan menerima takdir dari Allah. Apapun takdir yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik buat kita. Ya Allah, kenapa saya di dunia miskin? Kita bersyukur, berarti pertanyaan kita nggak banyak nanti di akhirat. Ya Allah, saya dikasih kaya, ya Allah, apakah pertanyaan saya banyak di akhirat? Kita bersyukur, berarti kita dikasih jalan untuk bisa investasi harta kita. Bisa kita investasikan untuk ke akhirat. Jalannya salah satunya ke Masjid At-Taqwa ini. Kalau kita punya tabungan di rumah, kita investasikan ke Masjid At-Taqwa ini. Maka apa yang terjadi? Maka setiap dipakai untuk kegiatan dakwah, kegiatan ibadah, itu harta kita, tabungan kita terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan kesimpulan dari khutbah yang singkat pada Jumat kali ini, pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang sudah Allah beri. Lalu yang kedua, kita bersabar kepada Allah atas segala musibah yang terjadi. Dan yang ketiga, kita menerima takdir Allah, baik dan buruk takdir. Itulah adalah baik buat kita yang telah Allah berikan untuk kita. Insya Allah 3 syarat ini menjadikan kita mempunyai sifat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamil istri. Kalau kuasa Allah